kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang diangkat dari 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 13. Demikian bunyinya. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Mahir bin Amil di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amil dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mefiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan, ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya. Engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan sehidangan dengan aku." Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu Daud sebelum menjadi raja, dia telah diurapi oleh Tuhan. Dan karena itu, Saul sebagai raja aktif pada waktu itu begitu kecewa kepada Tuhan. Dan berulang kali Saul ingin membunuh Daud. Kita tahu meskipun Daud sudah tahu bahwa dia telah diurapi menjadi raja,
Berulang kali dia bertemu dengan Daud, punya kesempatan untuk membunuh Saul. Dia tidak mau melakukannya. Dia mengatakan, aku tidak mau melakukan apapun yang jahat kepada orang yang diurapi oleh Tuhan. Lama perselisihan antara Saul dan Daud berlangsung. Namun demikian ada salah seorang dari anak Saul, yaitu Yonatan, bersahabat dengan Daud. Jadi walaupun dia sedang berselisih dengan Saul, tapi Yonatan anak Saul tetap bersahabat dengan Daud. Saudaraku, setelah Daud berkuasa, Saul dan 3 orang anaknya termasuk Yonatan sudah mati. Dan berbagai hambanya serta keturunannya yang lain juga sudah mati di tangan orang Filistin. Tetapi suatu saat Daud merenung di singgasananya. Lalu dia memanggil hamba-hambanya. Dia bertanya kepada hamba-hambanya, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Segala perselisihan dan permusuhan yang pernah dialami dengan Saul, semuanya hilang. Oleh karena persahabatan dengan Yonatan. Ini sesuatu nilai yang berharga saudara-saudara kita renungkan. Persahabatan Daud dengan Yonatan mengutamakan persahabatan itu sendiri, sehingga segala permusuhan yang lain terbenam dan hilang. Dan persahabatan itu bukan tinggal cerita saja. Itu sebabnya Daud bertanya kepada hamba-hambanya, masih adakah keturunan Saul yang tersisa? Aku mau menunjukkan kasihku kepadanya. Nah, ternyata saudara-saudara, Saul telah meninggal, tetapi tidak semua hamba-hambanya, hamba-hamba Saul ketika dia sebagai raja, binasa. Masih ada ternyata yang menguasai hamba-hambanya dan menguasai harta kekayaannya yang masih tersisa. Namanya Ziba. Jadi hamba-hamba Saul yang tersisa dari pemerintahan Saul, tanah miliknya, berbagai hartanya yang tersisa yang tidak dirampas, sekarang berada dalam penguasaan Ziba. Lalu Ziba dipanggil. Kemudian Daud bertanya kepada Ziba, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Kalau tadi dia ingin menunjukkan kasihnya kepada keturunan Saul karena persahabatannya dengan Yonatan, sekarang meningkat saudara-saudara. Dan ini ternyata yang terutama. Aku akan menunjukkan kasihku karena Allah. Jadi ada motivasi dasar dalam melakukan tindakan atau perbuatan kepada keluarga Saul jika mereka masih ada. Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Walaupun dia adalah seorang raja yang memiliki kuasa, memiliki harta, memiliki banyak hamba. Tapi Daud mengerti semuanya itu adalah kasih yang dari Allah. Itulah yang mau dia lakukan. Itulah yang mau dia tunjukkan kepada keluarga Saul selain daripada persahabatannya kepada Yonatan, anak Saul.
Lalu Ziba melaporkan. Apa yang dilaporkannya, saudara-saudara? Yang dilaporkan adalah kisah sedih. Kisah yang sudah tidak terdengar. Kisah keprihatinan. Masih ada seorang anak laki-laki, Yonatan, yang cacat kakinya. Dia ada di rumah Mahir bin Amil di Lodebar. Ternyata masih ada keturunan Saul, tapi keturunan yang menderita. Keturunan orang yang sudah mengalami kesulitan. Sudah neneknya sama bapaknya meninggal, dia cacat kakinya dan dia tinggal di rumah orang lain, menjadi beban bagi orang lain. Di rumah Mahir bin Amil. Menyedihkan, saudara-saudara. Menyedihkan. Tidak ada yang diharapkan dari keturunan Saul ini. Bahkan tidak ada bahaya yang mungkin ditimbulkannya. Dia hanya seorang yang cacat, yang kedua kakinya timpang. Dia hanya hidup oleh belas kasihan orang lain. Jika masih ada yang mau berbelas kasihan. Dan ternyata Ziba hamba Saul itu bersama hamba-hambanya yang lain meninggalkan Mefiboset, anak Yonatan. Menyedihkan. Begitulah dunia. Sekiranya Saul masih hidup dan berkuasa sebagai raja, mungkinkah anaknya ini, cucunya ini ditelantarkan? Saya rasa tidak. Mungkin semua orang akan berlomba-lomba melayaninya. Karena begitulah manusia, saudara-saudara. Manusia tidak didorong oleh cinta kasih, tetapi didorong oleh perhambaan diri terhadap kekuasaan. Dulu Ziba ini adalah hamba Saul bersama banyak hamba yang lain yang akan melakukan hal-hal yang baik kepada keturunan Saul. Tetapi sekarang Saul telah kalah. Ketiga anaknya juga sudah mati. Kini cucunya ini terlantar. Tapi puji Tuhan, masih ada Mahir bin Amil yang rela menampung cucu dari Saul ini. Lalu raja menyuruh Ziba untuk mengambil Mefiboset bin Yonatan bin Saul itu dari rumah Mahir bin Amil untuk menghadap kepadanya. Lalu Mefiboset dibawa dengan kaki yang lumpuh, kaki yang timpang. Lalu dia datang sujud menyembah kepada Daud, hamba Tuanku. Lalu Daud mengatakan, Mefiboset, berdirilah, jangan takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Saudaraku, meskipun Mefiboset adalah orang lumpuh dan cacat, karena kasih Daud ke Yonatan, dan terlebih-lebih karena ketaatan Daud kepada Allah, dia menunjukkan kasih Allah itu kepada Mefiboset dan mengembalikan seluruh harta milik nenek moyangnya, milik Saul, kepadanya. Semuanya akan dikembalikan kepadamu, sebab itu adalah milikmu. Dan Ziba ini serta hamba-hamba yang lain akan menjadi hambamu juga. Lihatlah saudara, betapa dunia ini cepat bisa dibalik oleh Tuhan.
hamba-hamba Saul yang menelantarkan Mephiboset itu, kini harus kembali menjadi tuan bagi Mephiboset itu. Dan harus bekerja untuk melakukan mereka, melayaninya, mempersiapkan makanan yang diperlukannya, mempersiapkan segala keperluannya. Sebab itu memang adalah haknya. Saudaraku, perbuatan keji menelantarkan orang yang seharusnya menjadi pemilik atas segala hak milik dari nenek moyangnya. Itu kekejian bagi Tuhan dan bagi kemanusiaan. Tapi syukur karena Tuhan menggerakkan Daud untuk mengembalikan seluruh harta milik Mephiboset, harta milik Saul kepada Mephiboset, maka statusnya dipulihkan, saudara-saudara. Statusnya dikembalikan sebagai yang berhak. Jadi sesungguhnya, saudara-saudara, perbuatan jiwa kepada Mephiboset bukanlah perbuatan kasih. Itu memang sudah seharusnya. Bahkan Daud sendiri sebenarnya tidak melakukan lebih daripada apa yang seharusnya karena Tuhan berkenan kepadanya. Ketika Tuhan berkenan kepada Daud dan dia mengikut Tuhan, dia melakukan yang seharusnya dia lakukan kepada Mephiboset. Jadi di situ pemahaman berimannya, saudara-saudara. Di situ pemahaman berbelas kasihan, saudara-saudara. Kesetiaan kita kepada Tuhan, maka kita akan berperilaku dan bertindak kepada yang seharusnya kita lakukan kepada orang lain. Dalam kisah ini, yang seharusnya mereka lakukan kepada Mephiboset sebagai keturunan Saul yang didorong oleh cinta kasih, saudara. Dan sejak saat itu, Mephiboset yang lumpuh itu makan bersama dengan raja, tinggal di Yerusalem, tinggal bersama dengan raja, menikmati hidangan bersama dengan Raja Daud, hidup dalam kegembiraan dan memperoleh hak-hak yang seharusnya dia miliki. Oleh karena itu, saudara-saudara, pada minggu ini kepada kita diserukan untuk mengasihi difabel, mengasihi mereka yang mempunyai kemampuan yang berbeda, atau dalam cerita kita ini mereka yang mempunyai kelemahan fisik, mempunyai kaki yang lumpuh dan berbagai difabel yang lainnya. Saudaraku, kita terpanggil setia kepada Tuhan supaya kita melakukan tindakan kepada mereka sesuai dengan yang seharusnya mereka miliki, dengan yang seharusnya mereka nikmati. Jadi kita mengasihi saudara-saudara kita yang difabel karena kita setia kepada Tuhan, maka kasih Allah lah yang kita serahkan kepada mereka, bukan memberikan sisa-sisa yang kita punya, bukan, saudaraku, bukan memberikan sebagian kecil yang kita tidak butuhkan sehingga kita berikan kepada mereka, bukan, saudara-saudaraku. Saya masih ingat kisah waktu anak-anak yang pada hari-hari ini saya melihat sebenarnya menjadi kisah memilukan, tapi karena waktu itu miskin menjadi bisa dimengerti. Suatu saat dari gereja datang mengumpulkan pakaian bekas, katanya. Pakaian yang sudah tidak layak dipakai oleh keluarga, dikumpullah itu supaya diberikan ke panti asuhan. Kira-kira begitu dulu. Jadi apa yang kita tidak pakai lagi, yang kita tidak gunakan lagi, yang kita tidak perlukan lagi, itu yang kita berikan kepada mereka. Saudaraku, pola pikir itu harus dirubah, saudara-saudara. Berilah kepada mereka berdasarkan kasih Allah yang kita terima, bukan berdasarkan sisa-sisa yang kita punya. Jadi apa yang kita miliki
yang kita peroleh dari Allah, itulah yang kita alirkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkannya, yang dalam minggu ini disebutkan difabel. Tuhan memberkati kita, Tuhan mengasihi kita, dan kasih serta berkat Tuhan yang kita terima itu kita alirkan, kita bagi dengan sesama kita. Tuhan memberkati. Amin.